رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tadabbur ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Anfal ayat ke-9 dan ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayatnya dengan ungkapan idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beristighatsah, meminta dan mengharap kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doamu, yaitu dengan cara Allah menurunkan malaikat yang datang secara berduyun-duyun dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 1000 malaikat. Dan itu Allah ta'ala hadirkan sebagai bentuk kabar gembira agar engkau menjadi tenang hatinya. Dan memang tidak ada kemenangan atau pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat ini, jamaah sekalian, menggambarkan saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada dalam perang Badar, perang pertama yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bayangkan ketika itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sama sekali tidak menduga akan menghadapi peperangan. Mereka hanya datang pada saat itu untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang tujuannya adalah untuk meminta kembali harta mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir di kota Mekah. Mereka menghadang kafilah Abu Sufyan, tetapi ternyata kafilah Abu Sufyan itu melihat ada upaya untuk menyerang dan memerangi mereka, sehingga mereka melakukan persiapan. Mereka melakukan persiapan yang cukup besar, mengumpulkan pasukan jumlahnya sekitar 1000 orang lebih dengan peralatan yang lengkap. Di saat itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat-saat yang genting semacam itu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar tersebut melihat kepada pasukan kafir, pasukan musuh, jumlahnya 1000-an lebih. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kepada pasukan sahabat, jumlahnya hanya sekitar 319. Jumlah yang sangat timpang. Perlengkapan juga sangat jauh, karena mereka pasukan musuh mempunyai perlengkapan yang sangat lengkap, sementara pasukan muslim tidak siap secara perlengkapan, secara fasilitas dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga secara kalkulasi manusia sulit rasanya untuk bisa menang menghadapi mereka. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sulit semacam itu.
dalam kondisi yang sukar semacam itu, dalam kondisi yang genting semacam itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa diri beliau dan sahabat dalam posisi yang terjepit. Maka tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bangkit menghadap ke kiblat. Beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan penghayatan. Beliau mengiba, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diungkapkan dengan istilah idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad dan para sahabat beristighatsah. Istighatsah maknanya adalah talabul ghauts fi syiddah, yaitu meminta pertolongan Allah, meminta perlindungan dari Allah dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat sulit, sehingga disebut dengan istighatsah. Dia berbeda dengan doa biasa, doa yang amat sangat, permintaan yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan, Allahumma anjis lima wa'adtani, ya Allah, penuhi apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, penuhi apa yang telah engkau janjikan kepadaku. In tuhlik hadhil isabah minal muslimin aw min ahlil islam la tu'bad fil ard. Kalau sampai pasukan muslimin ini kalah, maka sudah tidak ada harapan lagi ya Allah. Dengan penuh kesungguhan semacam itu, sampai serban beliau itu terjatuh ke tanah. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak tega melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semacam itu, menghampiri beliau, lalu mengambilkan sorbannya dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, pasti Allah taala akan mengabulkan doamu. Kita bayangkan bagaimana ketika itu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka beristighatsah, mereka meminta pertolongan kepada Allah, dan ketika doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan dan penghayatan, Allah mengabulkan doa mereka. Allah Ta'ala mengatakan, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah menolong dengan cara yang tidak terduga-duga. Turun 1000 malaikat menolong mereka, membantu mereka, membackup mereka. Allah memberikan kegembiraan ke dalam hati mereka. Allah menurunkan perasaan tentram ke dalam hati mereka. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu memang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bahwa kita tidak boleh jauh kepada Allah, terutama di saat-saat sulit sekarang ini. Kita sekarang berada di masa-masa yang sangat sulit, di masa pandemi, di masa wabah yang tidak terduga sebelumnya. Sudah beberapa bulan kita menghadapi kondisi yang semacam ini. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Dampak ekonominya juga luar biasa. Belum lagi dampak secara keamanan, secara pendidikan dan seterusnya. Berbagai dimensi dari kehidupan kita terdampak oleh pandemi dan wabah COVID-19 ini. Kita berada dalam kondisi yang sulit. Berbagai upaya manusiawi sudah kita lakukan. PSBB, lockdown misalnya. Kemudian ada 3M, mencuci tangan, membasuh, menjaga jarak kita lakukan. Lalu juga ada karantina, ada usaha untuk menemukan vaksin dan seterusnya dan seterusnya. Usaha manusiawi, usaha ikhtiar ini dilakukan, dan itu memang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai upaya kita. Tetapi kita tidak boleh hanya mengandalkan upaya manusiawi saja. Ada pintu langit yang harus kita ketuk. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa yang tidak boleh dilupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dan menentukan segala hal. Karena itu di masa yang sulit semacam ini,
Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus bermunajat kepada Allah. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus terus mengetuk pintu langit. Kita secara pribadi, kita bersama dengan keluarga, kita bersama dengan masyarakat. Kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya kepada kita. Ibnu Athaillah mengatakan, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik." Tidak ada yang sulit, tidak ada yang macet kalau engkau meminta dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang kalau engkau meminta sesuatu dengan mengandalkan dirimu sendiri, dengan mengandalkan usahamu, lupa kepada Allah. Karena itu saatnya kita kembali kepada Allah. Saatnya kita terus bermunajat, berdoa kepada Allah, melakukan istighatsah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah ta'ala akan segera memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.